Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan
Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Nah, adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik sudah siapkan untuk beribadah? Nah, sebelum mulai ibadah, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan segenap hati kami. Walaupun hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan di hari-hari berikutnya kami boleh beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah boleh lipat tangannya, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu Tuhan yang masih kami boleh rasakan sampai detik ini. Bapa yang baik, Kau lihat di sini anak-anak sekolah minggu Tuhan akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami agar kami boleh fokus tetap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, nats kita pada hari ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Sudah dibuka kitabnya adik-adik? Kakak bacakan ya. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu menjaga kesehatan. Jadi kesehatan itu penting sekali ya adik-adik, karena kesehatan itu berkaitan langsung pada diri kita sendiri. Nah, kalau nggak jaga kesehatan, akibatnya apa sih Kak? Banyak sekali. Akan timbul banyak sekali dampak akibat kita tidak menjaga kesehatan. Contohnya, jika adik-adik malas mandi, pasti badannya gatal-gatal. Jika adik sekolah minggu minum es pada saat cuaca panas, bisa jadi flu atau bahkan sampai demam. Kelihatannya sepele ya adik-adik, hanya gara-gara malas mandi, hanya gara-gara minum es seteguk aja, kita bisa sampai sakit. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu bahwa kesehatan itu sebenarnya mahal. Kesehatan itu nilainya sangat mahal. Mahal gimana sih Kak? Jadi kakak kasih contoh ya. Ada seorang kaya raya yang bernama Pak Tono. Pak Tono bekerja setiap hari dan menghasilkan uang yang sangat banyak, berjuta-juta. Tapi sayangnya dia tidak merawat dirinya sendiri, tidak sayang pada dirinya sendiri. Dia sering tidak tidur, kurang asupan makanan yang bergizi, karena kerjanya yang terlalu keras. Kalau disuruh tidur cepat, pasti alasannya, aduh pekerjaanku banyak sekali, aku tidurnya sebentar lagi aja. Kelihatannya Pak Tono terlalu sepele dengan kesehatan. Sampai suatu hari Pak Tono jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan Pak Tono sangat mahal dan harus menghabiskan uang berjuta-juta. Nah adik-adik, dari contoh yang kakak jelaskan, apa yang boleh kita ambil? Mau sebanyak apapun kekayaan kita, uang kita, harta kita, jikalau kita dalam keadaan sakit, itu semua sama saja. Ketika sakit, kita harus membayar obat untuk memperoleh kesembuhan. Siapa sih yang gak mau sembuh kalau lagi sakit? Pasti semua akan dikorbankan untuk memperoleh kesembuhan. Bahkan jika kita tidak punya duit sekalipun, kita pasti akan menjual barang-barang kita untuk mampu membayar obat untuk kita sembuh. Jadi rasanya sama saja ketika Pak Tono bersusah payah mengumpulkan uang,
tapi dia tidak menjaga kesehatannya. Pada saat dia jatuh sakit, uang yang dikumpulkannya lenyap seketika karena dia harus membayar pengobatannya. Jadi adik-adik, sama seperti masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Apalagi di tengah kondisi yang sekarang ini, banyak virus di mana-mana. Virus yang tidak terlihat, tapi nyata. Nah, adik-adik, berkaitan dengan situasi pada saat ini, pandemi virus pada saat ini, kakak akan berbagi sedikit tips untuk adik-adik boleh menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Seperti berikut ini. Kayla, ayo kita main. Mama, aku mau main keluar dengan teman-temanku. Nak, sekarang lagi banyak virus corona di luar rumah. Memang virus itu apa, Ma? Kita tidak bisa melihat virus corona karena ukurannya sangat kecil. Virus corona bisa menyebar lewat batuk atau bersin dari orang yang sakit dan bisa menularkan kepada orang lain. Orang yang tertular akan mengalami demam dan batuk. Mereka bisa juga loh merasa sulit bernafas. Jadi, karena virus corona tidak kelihatan, kita tidak bisa melawannya. Kita bisa menghadapinya. Itulah alasan Mama ingin Kayla tetap sehat. Virus ini bisa menyerang siapa saja, dan semua orang bisa membantu melawannya. Bagaimana cara kita melawannya, Ma? Kita bisa melawan virus corona dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu, kalau Kayla batuk, Kayla harus menutup mulut dengan lipatan siku. Dan jangan sering-sering ya memegang mata, hidung, dan mulut kalau Kayla belum mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan kalau Kayla mau keluar rumah, Kayla harus menggunakan masker. Yang paling penting, kita bisa tinggal di rumah saja. Makanya, Kayla sekolah dari rumah. Kayla bermain juga di rumah saja. Kita tetap bisa melakukan banyak hal kok di rumah saja, seperti berolahraga, mewarnai, bermain, memasak, berkebun, atau menari. Ayah pulang. Hore, ayah pulang. Eits, jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan aku kangen sama ayah. Ayah kan habis dari luar rumah. Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona. Nah, jadi itu tadi adik-adik, sedikit tips untuk adik-adik boleh menjaga kesehatan di masa sekarang ini. Jadi adik-adik, kesehatan itu penting ya. Tuhan mau kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat, kuat, apalagi di masa sekarang ini. Tuhan tidak suka dengan orang yang sepele akan kesehatan, yang menganggap sehat itu tidak terlalu penting. Karena dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 ada tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat tersebut mengatakan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan bait Roh Kudus yang harus kita jaga. Itulah adik-adik mengapa kita perlu menjaga kesehatan demi diri kita sendiri. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Adapun ayat hafalan kita tertulis dalam Amsal 17 ayat 22. Kakak bacakan ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, ajari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk boleh menjaga kesehatan kami Tuhan, untuk kami boleh tidak sepele dengan kesehatan kami Tuhan, karena kami tahu kami ciptaan Tuhan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah kami Tuhan walaupun dengan online. Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala situasi di negara kami, situasi di bumi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biar Tuhan yang turut bekerja atas segala yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan kiranya yang memberkati pendidikannya, kesehatannya, serta kegiatan apapun yang digeluti oleh adik-adik sekolah minggu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Biarkan Tuhan yang murahkan rezeki orang tua kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, dan buat abang adik kami juga Tuhan. Bapa yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami harum di mata-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan yang melipat gandakan untuk hamba-hamba-Mu yang memberikan Tuhan. Tuhan yang melipat gandakan berkat bagi setiap orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga sadar Tuhan, kami manusia yang penuh akan dosa. Mari Bapa, hapuskanlah dosa kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima berkat Tuhan, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Sepanjang hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk. Pasada uhur nami, ase torang ganuk. Sengboi dalam nami, salakan atosa. Dobham hasomanami, torang age uja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang